syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, terutamanya di dalam nikmat iman dan juga Islam. Sholawat beserta salam terlimpah curahkan selalu kepada baginda alam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen Raden Muhammad Ilham Saiful Milah, yang terhormat rekan-rekan seperjuangan DSTI Riyadul Jannah semester 6A, Prodi STI, Prodi Pendidikan Agama Islam. Izinkan saya Siti Fauzianti Shalihat dari kelompok 1 dan ada 2 rekan saya, Wida Nengsi dan juga Asep Saifuddin, akan memaparkan sedikit materi tentang pluralitas mazhab fikih. Adapun yang akan dibahas yaitu sebab-sebab munculnya perbedaan pendapat, sebab-sebab munculnya mazhab, dan juga berbagai macam mazhab. Yang akan saya uraikan pertama yaitu sebab munculnya perbedaan pendapat. Di antara lain adanya kecenderungan perbedaan dalam berpikir dan juga latar belakang, adanya bahasa yang diawalkan dari bahasa asli Al-Quran, sehingga beberapa ahli atau ulama mendefinisikannya secara berbeda-beda. Adapun qiraat ataupun definisian ulama, pendapat ulama tentang hukum-hukum. Kemudian ada juga sampai atau tidaknya hadis kepada para sahabat dari perkataan atau ucapan Rasulullah. Ada yang pernah mendengarnya secara langsung, adapun juga yang tidak pernah mendengarnya, sehingga hal ini menjadikan salah satu penyebab dari perbedaan pendapat itu sendiri di kalangan ulama dan juga di kalangan para pendiri mazhab. Perbedaan kuat dan tidaknya hadis, sahih atau tidaknya. Terkadang satu kaum menjadikan hadis ini sebagai patokan hukum. Kadang juga sebagian kaum tidak menjadikan dasar karena hadisnya mungkin dhaif, bisa saja. Kemudian perbedaan dalil yang dianggap salah satu dari perbedaan pendapat ini. Kemudian ada juga tidak adanya nas atau terperincinya hukum di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, sehingga menjadikan salah satunya itu menjadikan perdebatan untuk pembentukan hukum-hukum baru dalam fikih kontemporer yang dihadapi saat ini. Kemudian adapun sebab munculnya mazhab itu masih berkaitan dengan tadi, adanya ruh taklid setelah para pendiri mazhab hadir dan berbagai pendapat di kalangan ulama marbak. Ada juga sebagian orang-orang atau umat muslim mengikuti golongan, sehingga ini menjadi salah satu sebab juga munculnya fikih. Jadi adanya golongan-golongan yang berbeda-beda. Kemudian adanya perdebatan, tentu ini sangat mencolok sekali dari penyebabnya. Perbedaan pendapat dari mulai para sahabat sampai kepada kalangan ulama penerus para sahabat.
Kemudian adanya ta'assub. Ta'assub itu seperti fanatik, golongan-golongan yang fanatik terhadap sesuatu hal yang diyakininya. Ada juga macam-macam mazhab fikih, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang membacakan riwayatnya. Tentang mazhab Hanafi mazhab Hanafi ini didirikan oleh An-Nu'man bin Tsabit atau Al-Iman Abu Hanifah dari tahun 80 sampai 150 Hijriah. Beliau berasal dari Kufah dan hidup di masa Daulah bin Umayyah, Daulah bin Abbasiyah. Nah, mazhab Imam Abu Hanifah ini adalah hukumnya itu Al-Quran dan As-Sunnah, ijma, qiyas, dan lainnya. Beliau juga menyusun sebuah kitab, yaitu tentang Kitabul Fiqhul Akbar. Kemudian ada mazhab Maliki, didirikan oleh Malik bin Anas bin Abi Amir As-Sabani atau Al-Imam Malik di tahun 93 sampai 179 Hijriah. Beliau merupakan imam penduduk Madinah, hidup di masa Daulah Bani Umayyah dan juga Daulah Bani Abbasiyah. Dasar mazhab ini yaitu Al-Quran, Sunnah, ijma, qiyas, amal ahlul Madinah, dan lainnya. Kemudian ketiga itu mazhab Syafi'i, didirikan oleh Imam bin Idris As-Syafi'i atau Al-Imam Asy-Syafi'i di tahun 150 sampai dengan 204 Hijriah. Beliau berasal dari Gaza Palestina. Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang mujtahid mutlak, imam fikih, hadis, dan usul. Nah, dasarnya Imam Syafi'i ini adalah sumber syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, ijma, dan juga qiyas. Ada juga yang terakhir adalah mazhab Hambali, didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani atau Al-Imam Ahmad di tahun 164 sampai dengan 141 Hijriah. Beliau lahir dan dibesarkan di Baghdad, Irak. Hingga kini Imam Ahmad dikenal sebagai seorang ahli hadis dan fikih. Dasar yang diambil itu Al-Quran, Sunnah, fatwa sahabat, ijma, qiyas, istishab, dan lainnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.